Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-46 dengan judul Bertemu untuk pertama kalinya. Langsung ke dalam alurnya. Dengan ini, laut tetap sama, tetapi dia meninggalkan sedikit rasa ketuhanannya di laut. Sepotong indera ketuhanan ini mungkin tampak tidak berguna sekarang, tetapi di masa depan, ini akan memainkan peran besar. Perasaan ilahi itu telah menyatu dengan laut, dan itu sangat sulit dideteksi. Setelah melakukan ini, mata Wang Lin dipenuhi dengan garis darah. Segera, matanya tampak menakutkan. Menggunakan matanya, yang berisi esensi pembatasnya, dia melihat ke langit dan ekspresinya berubah. Langit yang gelap tertutup lapisan kabut tipis. Kabut ini tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan indera ketuhanan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Hanya dengan menggunakan esensi pembatasnya, dia dapat dengan jelas melihat semua ini. 1 lapisan, 3 lapisan, 7 lapisan, kabut di langit tipis tetapi memiliki 7 lapisan penuh. 7 lapisan kabut mengelilingi seluruh laut Pil. Itu seperti mangkuk yang terbalik dan menutupi laut Pil. Di atas lapisan ketujuh, ada kompas. Itu adalah ilusi yang perlahan berputar dan memberikan tekanan yang menyatu dengan 7 lapisan kabut. Kompas ini adalah ilusi, tidak nyata. Wang Lin mendongak dan samar-samar melihat bahwa kompas di atas 7 lapisan memiliki untaian aura yang terhubung ke sisi lain dari laut Pil. Pusat dari formasi ini pasti telah berubah menjadi padat dan ada di sana. Wang Lin merenung saat dia melihat ke arah Pil Si dan memikirkan sesuatu. Jika dia ingin esensi pembatasannya membentuk tubuh sejati esensi, dia perlu menyerap sejumlah besar batasan. Dia belum pernah melihat batasan yang menutupi laut Pil, dan dia tergoda untuk menyerapnya. Namun, dia segera menahan godaan ini. Dia melambaikan tangan kanannya dan 2 mata raksasa muncul di belakangnya. Matanya dipenuhi dengan garis darah dan sepertinya sedikit menyapu kegelapan. Saat 2 mata raksasa yang dipenuhi garis darah muncul, Wang Lin duduk dan menatap langit. Matanya bersinar saat dia mulai menyimpulkan batasan. Dia harus memecahkannya secepat mungkin. Saat dia mulai menyimpulkan, 2 mata raksasa itu juga memancarkan cahaya deduksi. Dia menatap ke langit saat dia mencari cara untuk menembus 7 lapisan kabut. Semakin banyak garis darah muncul di mata Wang Lin dan 2 mata raksasa di belakangnya sama. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, setengah jam berlalu. Macan Putih dan teman-temannya sangat serius saat dia dengan hati-hati melihat sekeliling untuk melindungi Wang Lin. Apakah mereka dapat pergi akan tergantung apakah Wang Lin dapat mematahkan formasi ini. Setelah setengah dupa waktu berlalu, mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke langit 3 kali. Setiap kali dia menunjuk, garis darah akan terbang keluar dari 2 mata raksasa di belakangnya. Orang luar tidak bisa melihatnya, tetapi dari pandangan Wang Lin, setiap garis terbang ke area di lapisan pertama di mana kabut tipis. Ketiga garis tersebut saling terhubung membentuk lingkaran. Lingkaran ini adalah lubang kecil di lapisan kabut pertama di mana tidak ada kabut. Meskipun itu adalah lubang kecil, itu cukup untuk dilewati satu orang. 7 lapisan kabut, dan setiap lapisan bergerak. Akan sulit untuk menembus batasan ini, Wang Lin merenung sambil melihat ke langit. Kedua tangannya bergerak dan dia menjentikkan 9 kali ke langit. Setiap kali, garis merah akan terbang. 9 garis ini menembus lubang yang dia buat di lapisan pertama dan 4 masuk ke lapisan kedua. Mereka segera menemukan area serupa yang kabutnya tipis, kemudian mereka terhubung membentuk lingkaran. Di saat yang sama, 5 garis tersisa menembus lapisan kedua dan menggunakan metode yang sama untuk membentuk lingkaran di lapisan ketiga. Wang Lin telah menemukan metode untuk menerobos 3 lapisan pertama. Macan Putih dan teman-temannya tidak dapat melihat ini,
dan ketiganya sangat serius. Mereka memandang Wang Lin dengan cemas. Bagaimanapun, banyak waktu telah berlalu. Bahkan sekarang, tidak ada pembudidaya dari Sekte Setan Hijau yang muncul. Itu sangat aneh, dan itu seperti ketenangan sebelum badai. Ini memberi mereka perasaan tertekan. Wang Lin tetap tenang dan pikirannya terfokus pada 7 batasan lapisan. Semakin jauh dia melangkah, semakin dalam dia menemukan batasan itu. Setelah 3 lapisan pertama, area kabut tipis itu sulit ditemukan. Tetapi Wang Lin memiliki esensi batasan, jadi dia tidak hanya mengandalkan deduksi tetapi juga pada tatapan esensinya. Di matanya, semua batasan di dunia seakan berhenti. Setelah setengah menit lagi dan setelah menerobos 3 lapisan pertama, mata Wang Lin menyala dan dia menjentikkan 17 kali. 17 garis darah terbang keluar dan menembus 3 lapisan pertama. Pada lapisan keempat, 6 garis membentuk lingkaran kecil yang kabutnya tipis. Garis halus yang tersisa di lapisan kelima dan membentuk lingkaran. Sekarang sebuah lingkaran untuk menembus kabut telah muncul di 5 lapisan pertama. Tapi pada saat ini, Pilsi bergemuruh. Suaranya mengguncang surga, dan laut sepertinya terbelah dua dengan garis bergerak cepat di tengah. Ini terlalu mendadak. Ini menyebabkan ekspresi Macan Putih dan rekan-rekannya berubah drastis. Saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia tidak ragu-ragu untuk berdiri. Mata raksasa di belakangnya menghilang dan dia melambaikan lengan bajunya. Dia membawa Macan Putih dan teman-temannya dan menyerbu ke langit. Saat Wang Lin membawa Macan Putih dan teman-temannya ke langit, energi pedang yang tak terlukiskan datang dari garis tipis yang membelah laut menjadi 2. Garis tipis macam apa ini? Itu jelas luka dari pedang. Ayunan pedang ini mampu membelah laut menjadi 2 hingga mencapai dasar. Kekuatannya sangat mengejutkan. Laut bergemuruh. Saat bayangan pedang muncul dari laut, laut bergemuruh dan benar-benar terbelah menjadi 2. Gemuruh menggelegar menggema, dan orang bisa dengan jelas melihat dasar laut yang gelap di bawah. Bayangan pedang ini panjangnya ratusan kaki. Itu terbang keluar dari laut dan menyerang Wang Lin dan teman-temannya. Merasakan energi pedang ini, wajah Macan Putih dan rekan-rekannya menjadi pucat. Vermilion Bird dan Black Tortoise terluka parah, jadi mereka batuk darah dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini adalah pedang Dao. Untuk tidak mengembangkan domain dunia dan hanya mengolah pedang. Untuk menggabungkan keinginan seseorang menjadi pedang, untuk menggabungkan tubuh seseorang menjadi pedang. Untuk memusnahkan semua emosi sampai seseorang bahkan menganggap dirinya sebagai pedang. Ini, benua iblis hijau sebenarnya memiliki pembudidaya yang ekstrim. Black Tortoise sangat berpengetahuan dan tersentak. Bayangan pedang itu sangat cepat dan langsung tertutup, tapi Wang Lin telah terbang jauh sebelumnya. Dia membawa Macan Putih dan rekan-rekannya dan menyerbu ke dalam lubang kecil di lapisan kabut pertama. Dia tidak berhenti saat dia melewati lapisan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di belakangnya, bayangan pedang memotong pembatas, membuat gemuruh bergema-bergema. 3 lapisan kabut pertama segera runtuh. Energi pedang yang mengandung kemauan kuat memasuki lapisan keempat. 4 lapisan kabut itu segera runtuh juga. 1 serangan pedang untuk mematahkan 4 lapisan batasan. Bahkan Wang Lin tidak bisa menahan napas karena kekuatan serangan pedang ini. Dia berada di dalam lapisan kabut kelima dan bisa dengan jelas merasakan kabut bergetar. Kekuatan sombong yang unik untuk pembudidaya niat pedang bergemuruh di benak Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Surat wasiat ini hanyalah gempa susulan, tapi Wang Lin jelas merasakan betapa tirani itu. Tidak peduli apa tingkat kultivasi orang ini, dia pasti seseorang yang terkenal di benua iblis hijau. Mata Wang Lin berbinar saat dia menarik White Tiger dan teman-temannya, yang dikejutkan oleh serangan pedang.
Matanya tertutup garis darah saat dia menyerang di lapisan keenam. Kabut di lapisan keenam sangat pekat dan tidak ada celah sama sekali. Namun, saat Wang Lin menyerbu ke depan, tangannya membentuk segel dan batasan yang terbuat dari garis darah muncul di hadapannya untuk membentuk jaring kawat. Segera, itu bertabrakan dengan kabut lapisan keenam. Dengan ledakan yang menggelegar, Wang Lin membawa macan putih dan rekan-rekannya untuk secara paksa membuka lapisan keenam. Void Cloud yang sederhana ini datang dari jauh. Mengapa rekan Taois terburu-buru pergi? Suara rendah menggema di seluruh permukaan laut. Bayangan pedang yang menembus 4 lapisan pertama berubah menjadi pembudidaya dengan warna biru. Kultivator ini tampak seperti pemuda. Ia mengenakan pakaian polos tanpa hiasan sedikitpun. Rambut panjangnya menutupi bahunya dan memberinya tampilan yang elegan. Dia sangat cantik tapi sangat dingin, dan dia memiliki pedang 7 kaki di tangannya. Di langit yang gelap ini, sepertinya ada hawa dingin yang mengalir, dan pedang itu mengeluarkan kilatan dingin. Yang datang bukanlah tubuh asli Void Cloud tetapi avatar yang dibentuk oleh niat pedangnya. Meskipun itu adalah avatar, itu berisi 60% dari maksud pedangnya. Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan melangkah menuju lapisan kelima. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang di tangannya menyapu langit. Dengan sapuan ini, energi pedang bulan sabit terbang ke langit. Lapisan kabut kelima tiba-tiba runtuh. Ini memungkinkan Void Cloud untuk melihat Wang Lin yang berambut putih, yang dengan dingin menoleh ke belakang. Episode ke-47, dengan judul Kepercayaan Mendadak. Langsung ke dalam alurnya. Tatapan mereka bertemu pada saat ini, dan pikiran Wang Lin bergemuruh. Dia membawa macan putih dan rekan-rekannya ke lapisan ke-6 dan menyerang ke lapisan ke-7. Wajahnya pucat dan ekspresinya serius. Adapun Void Cloud, pikirannya juga bergemuruh saat dia melihat ke langit dengan tatapan aneh. Kupikir selain orang-orang tua itu, hanya Yun Yifeng yang bisa membangkitkan ketertarikanku pada benua banteng surga. Aku tidak berharap untuk bertemu hari ini. Dingin di matanya, dia juga orang yang kejam. Void Cloud tersenyum sambil memegang pedang dan melangkah ke langit. Wang Lin menyerbu ke layar ke-6. Hanya lapisan ke-7 yang tersisa sebelum dia bisa meninggalkan Laut Pil bersama macan putih dan teman-temannya. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memilih. Lapisan ke-7 adalah yang paling padat, dan dia tidak dapat menemukan celah dalam waktu singkat. Selain itu, dengan pembudidaya bernama Void Cloud di bawahnya, dia tidak punya banyak waktu. Mata Wang Lin berkedip saat dia terbang melalui lapisan ke-6. Energi pedang sepertinya akan menembus ketika garis darah muncul di matanya dan 2 mata merah muncul di belakangnya. Esensi batasan, gunakan esensi untuk memasuki batasan. Saat Wang Lin meraung, 2 mata raksasa di belakangnya tiba-tiba runtuh. Garis darah yang tak terhitung jumlahnya di dalam terbang di sekitar Wang Lin untuk membentuk meteor yang menabrak lapisan ke-7. Saat Wang Lin menyerang, lapisan kabut ke-6 di bawahnya runtuh. Energi pedang dibebankan, dan niat pedang yang kuat terasa seperti itu bisa menghancurkan segalanya. Rekan kultivator, tetaplah. Suara Void Cloud bergema saat bayangan pedang memecahkan lapisan ke-6. Itu dengan cepat berubah menjadi bayangan pedang yang membelah surga dan terbang menuju Wang Lin. Jika Wang Lin dihentikan oleh energi pedang, dia tidak akan bisa meninggalkan lantai 7. Meskipun ini adalah saat krisis, Wang Lin telah menghadapi banyak musuh ini. Semakin berbahaya, semakin tenang dia jadinya. Saat energi pedang mendekat, dia berbalik dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh aslinya esensi muncul dan telapak tangannya menunjuk ke langit. Kabut di lapisan ke-7 bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul. Perang semangat cetak. Itu bukan hanya satu. Tubuh sejati esensi api Wang Lin juga mengangkat tangannya. Di dalam kabut,
jejak telapak tangan yang terbakar muncul. Kedua cetakan itu menghancurkan energi pedang satu demi satu. Pada saat yang sama, di bawah Wang Lin dan Void Cloud, di laut yang terbelah menjadi dua, indera ilahi yang ditinggalkan Wang Lin di laut merasakan perintah Wang Lin. Laut melonjak dan telapak tangan raksasa yang terbuat dari air laut tiba-tiba muncul. Ketika cetakan telapak tangan muncul, permukaan laut menurun drastis, seolah-olah air telah terkondensasi oleh cetakan telapak tangan untuk terbang ke langit. 3 cetakan telapak tangan, 2 di atas dan 1 di bawah, semuanya terbang menuju Void Cloud dan sinar energi pedang itu. Telapak tangan Wang Lin sendiri menutup terlebih dahulu dan bertabrakan dengan energi pedang. Semburan suara berderak bergema saat telapak tangan roboh. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan dari tubuh sejati esensi api turun. Tepat pada saat ini, telapak esensi air yang dibentuk oleh air laut terbang ke langit menuju Void Cloud dan energi pedangnya. Ini adalah perpaduan air dan api, gabungan serangan api dan telapak tangan air. Saat api dan jejak pohon air mendekat, air mengeluarkan kabut seolah-olah akan mengering. Pada saat yang sama, jejak telapak api tampak seperti akan padam karena tertutup uap air. Namun, esensi api dan air berasal dari tubuh Wang Lin, jadi tidak hanya esensi itu tidak menghilang, tetapi juga tumbuh lebih kuat. Bahkan Wang Lin tidak menyangka bahwa menggunakan esensi air dan api pada saat yang sama akan memiliki efek seperti itu. Telapak tangan yang dibentuk oleh air laut mulai mendidih, dan sejumlah besar uap air menyebar. Itu membuat cetakan telapak tangan api terlihat kabur, tetapi apinya tampak lebih intens. Pada saat ini, bahkan ekspresi Void Cloud menjadi serius. Dia mengayunkan pedangnya dan cetakan telapak tangan api bertabrakan dengan energi pedang. Pada saat yang sama, cetakan telapak tangan air menutup dari bawah. Gemuruh keras bergema saat jejak air dan api bertabrakan, dengan Void Cloud dan energi pedangnya di tengah. Esensi air dan api menyatu dan membentuk kekuatan yang lebih kuat dari sekedar esensi tunggal. Gaya ini adalah gas. Gas adalah esensi yang sangat sulit didapat. Lebih tepatnya, itu tidak mungkin didapat. Seseorang harus menguasai esensi air dan api dan menggabungkannya untuk membentuk esensi gas. Esensi ini jauh lebih berharga daripada satu esensi. Saat esensi gas muncul, telapak tangan air dan api segera runtuh, tetapi energi pedang Void Cloud runtuh untuk pertama kalinya. Gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Wang Lin mundur dan meminjam kekuatan untuk bergerak menuju lapisan ketujuh bersama Macan Putih dan teman-temannya. Tubuh Void Cloud gemetar dan dia mundur beberapa langkah saat telapak tangan air dan api runtuh. Sebuah raungan terdengar dan boneka Yixi dirilis oleh Wang Lin. Itu dibebankan di Void Cloud. Yixi muncul terlalu tiba-tiba, seolah-olah telah menunggu saat ini. Itu sangat cepat dan langsung mendekat. Tangan hitamnya meraih ke Void Cloud. Waktunya sangat bagus, dan niat membunuhnya mendekat. Ekspresi Void Cloud berubah dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Darah itu langsung berubah menjadi sinar energi pedang berwarna darah yang menebas Yixi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang mendarat di Yixi dan memotong lengan kanannya. Yixi menjerit dan tiba-tiba mundur. Namun, lengan kanan yang terpotong berubah menjadi 5 helai gas hitam dan menyerbu ke dalam tubuh Void Cloud. Void Cloud mengeluarkan erangan teredam dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kelima untai gas hitam itu mengandung niat membunuh yang kuat dan mulai menyebabkan kehancuran di dalam tubuhnya. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan, karena mereka juga mengandung kekuatan Dao kuno. Rekan kultivator Void Cloud, tidak perlu mengirim saya lagi. Kita akan bertemu di masa depan. Di langit, suara Wang Lin bergema. Void Cloud mendongak untuk melihat boneka Yixi yang kehilangan lengan kanannya berubah menjadi kabut hitam.
Itu kemudian dikumpulkan oleh Wang Lin. Kemudian Wang Lin membawa macan putih dan rekan-rekannya ke lapisan ketujuh dan menghilang tanpa jejak. Hanya setelah Wang Lin pergi sebentar, Void Cloud tersenyum, kecuali senyumnya sangat suram. Memasuki benua banteng surgawi pasti sangat menarik, lain kali, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Untuk kultivator yang kuat sepertimu, kamu harus menjadi tungku pedangku. Mata Void Cloud berbinar dan dia melangkah pergi. Wajahnya sedikit pucat. Dia terluka dalam pertempuran itu. Namun, sekarang bukan waktunya untuk menyembuhkan, karena dia masih harus menyelesaikan perintah dari leluhur tua itu untuk memperbaiki Laut Pil kembali menjadi pil surgawi setengah itu. Saat ini di Pilsi, tidak ada satupun Heavenly Bull kontinen yang tersisa. Semuanya sudah mati. Seluruh Pilsi telah menjadi domain dari benua iblis hijau. Di luar Laut Pil, di atas benua banteng surgawi, Wang Lin terbang puluhan ribu kilometer. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya saat dia berbalik dan melihat batasan di sekitar Laut Pil dengan tatapan kejam. Macan putih, kalian bertiga pergi, aku masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan pergi denganmu. Tempat ini jauh dari Sekte Jiwa Agung tetapi dekat dengan Sekte Guiyi. Jika kalian ingin melaporkannya kepada mereka, maka kalian harus cepat. Adapun Sekte Jiwa Agung, aku akan memberi tahu mereka. Wang Lin memandangi Pilsi dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan batu giok muncul di tangannya. Ini adalah pesan giok dari Sekte Jiwa Agung. Setelah meninggalkan pesan itu, Wang Lin melambaikan tangannya dan giok itu dengan cepat menghilang. Karena struktur giok pesan, mereka beberapa kali lebih cepat daripada pembudidaya, tetapi Wang Lin tidak tahu persis kapan Sekte Jiwa Agung akan menerimanya. Setelah melihat pesan giok, Macan Putih dan rekan-rekannya menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang digunakan oleh Sekte Jiwa Agung secara internal. Mereka memandang Wang Lin seolah-olah ingin berbicara, tetapi mereka menahan diri. Wang Lin menarik pandangannya dari Pilsi. Dia memperhatikan ekspresi mereka dan perlahan berkata, saya telah bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi sesepuh. Hati-hati, Macan Putih dan rekan-rekannya menggenggam tangan mereka. Mereka tidak mengucapkan terima kasih, tetapi apakah itu masalah ini atau apa yang terjadi di dunia gua, mereka mengingatnya di dalam hati mereka. Kalian juga hati-hati. Wang Lin mengungkapkan senyuman yang tulus. Dia menggenggam tangannya ke arah mereka dan melihat ke Vermilion Bird. Burung Vermilion menghela nafas seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Ketiganya dengan cepat terbang menuju Guiyi Sekte. Setelah mereka bertiga menghilang dari cakrawala, Wang Lin berbalik ke arah Laut Pil dan niat membunuh muncul di matanya. Sejak tiba di benua astral abadi, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Void Cloud, jika saya tidak memanfaatkan fakta bahwa Anda terluka untuk membunuh Anda, saya tidak akan tahan. Jeritan Yixi masih bergema di hati Wang Lin, dan hatinya sakit. Budidaya Void Cloud itu sangat aneh. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, selain energi. Pedang yang mengejutkan. Wang Lin telah memusnahkan rasa ilahi Yan Lu dari dua harta yang telah dimenangkannya darinya. Labu dengan 30 juta jiwa Dao bisa melepaskan serangan yang sangat kuat, bahkan jika hanya ada satu kesempatan. Sekarang dia telah mengambil keputusan, dia menyerbu ke arah Laut Pil. Perilakunya tampak sembrono, tetapi dia yakin Void Cloud tidak akan mengharapkan dia kembali setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk pergi. Inilah yang membuat Wang Lin begitu bertekad. Jika saya ingin membunuh Void Cloud, saya harus mendapatkan kompas yang mengontrol formasi. Ini adalah orang pertama yang ingin dibunuh Wang Lin sejak dia tiba di benua astral abadi. Episode ke-48, dengan judul Tersembunyi.
Langsung ke dalam alurnya, Wang Lin bergerak maju dan muncul di atas Laut Pil. Di bawahnya ada batasan tak terlihat. Dengan batasan di sana, dia tidak khawatir ditemukan oleh para pembudidaya di dalam batasan. Tapi Wang Lin masih sangat berhati-hati dan menyembunyikan auranya. Dia bergerak seperti hantu saat dia terbang menuju sisi lain dari Laut Pil. Dengan beberapa langkah, Wang Lin bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit dekat benua iblis hijau. Di sini, bahkan langit memiliki sejumlah besar pembudidaya benua iblis hijau. Semua pembudidaya ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berada di langkah kedua, sementara beberapa di antaranya adalah pembudidaya langkah ketiga. Jumlah mereka tidak banyak, tapi mereka masih bisa dilihat sesekali. Ketika mereka lewat, indera ilahi mereka menyapu daerah itu seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Karena semakin banyak pembudidaya benua iblis hijau muncul, pembudidaya Arcane Void muncul, menyebabkan Wang Lin bergerak lebih lambat. Setelah merenung sebentar, dia terjun ke batasan tak terlihat di bawah. Matanya dipenuhi dengan garis darah saat dia membenamkan dirinya dalam kabut. Wang Lin memiliki esensi pembatasan. Pada saat ini, dia bisa menyalin batasan di sekitar Pilsi dengan esensi batasannya, jadi dia yakin dia tidak akan diperhatikan dalam waktu singkat. Setelah memasuki lapisan kabut ketujuh, Wang Lin dengan hati-hati bergerak di dalam kabut untuk menemukan kompas yang merupakan pusat dari batasan ini. Saat dia semakin dekat ke benua iblis hijau, semakin banyak pembudidaya benua iblis hijau terbang di atasnya. Para pembudidaya ini seringkali berkelompok lusinan. Mereka sering memiliki ekspresi serius saat terbang. Setidaknya ada puluhan ribu pembudidaya di sini. Dengan begitu banyak pembudidaya, jika mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyerang benua banteng surgawi, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Wang Lin berubah menjadi kabut, lalu dia menatap pembudidaya benua iblis hijau di atasnya dan menghela nafas. Pembantaian antara sekte dan kekejaman antar benua sama di mana-mana. Itu seperti ini di dunia gua, dan benua astral abadi adalah sama. Tidak ada hukum di dunia ini. Yang ada di sana karena pembudidaya yang kuat ada untuk menekan semua orang, jadi mereka tidak berani memiliki pemikiran lain. Sambil merenung tanpa suara, mata Wang Lin menyipit dan dia mendongak. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari kejauhan. Ini tidak datang dari seorang kultivator tetapi harta karun. Ketika dia melihat ke atas, 100 pembudidaya benua iblis hijau terbang. Ada 4 pembudidaya Arcane Void, dengan 1 di setiap sisi, bertindak seperti pendamping. Di tengah tim ini, ada drum raksasa berukuran sekitar 1000 kaki. Drum ini benar-benar hitam dan permukaannya pun hitam. Sejumlah besar binatang buas mencuat dari sisinya dan aura suram menyebar. Ada jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya di sekitar drum. Mereka mengeluarkan raungan diam yang membentuk riak tak terlihat yang menyebar. Gendang ini sepertinya sangat berat. Ada hampir 100 pembudidaya menggunakan kultivasi penuh mereka untuk membawanya, tetapi mereka terbang ke depan perlahan. Saat Wang Lin melihat drum besar itu, matanya menyipit. Dia berubah menjadi gas dan tetap tidak bergerak. Dia jelas merasakan seorang kultivator bersembunyi di dalam drum besar. Kultivator ini tampaknya menyatu dengan Wang Lin, dan ketika melewati Wang Lin, perasaan ilahi menyebar darinya. Setelah memindai area tersebut, perlahan-lahan pergi. Setelah 100 pembudidaya pergi, Wang Lin melihat garis besar drum yang samar-samar dan mulai merenungkan. Harta yang menyatu dengan seorang kultivator. Setelah ini, Wang Lin melihat 8 drum yang sama. Dia juga melihat harta karun besar lainnya yang jelas digunakan untuk pembantaian skala besar antar sekte. Harta karun ini semuanya hampir 1000 kaki besar.
Aura mengejutkan menyebar dari mereka, membentuk tekanan. Aku tidak bisa tinggal di sini lama-lama, aku harus menyelesaikan pertarungan secepat mungkin dan pergi. Jantung Wang Lin berdebar kencang, tapi ini hanya membuatnya lebih tenang. Dia menyatu dengan batasan dan perlahan bergerak mendekati benua iblis hijau. Di sini, dia merasakan kehadiran pusat pembatasan. Ada di depan. Mata Wang Lin berbinar dan dia bergerak menembus kabut. Segera, dia melihat 3 bendera yang menancap di langit. Ketiga bendera ini bergerak mengikuti angin dan berkibar di udara. Riak bergema dari mereka. Mereka jelas luar biasa. Di bawah 3 bendera, ada seorang wanita cantik. Dia memegang kompas di tangannya dan saat ini sedang mengerutkan kening saat dia melihatnya. Selanjutnya wanita itu, Wang Lin melihat seseorang yang dia temui sebelumnya. Itu adalah pria muda dengan wajah seperti giok putih. Dia memegang kipas di tangannya dan melihat ke laut. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Ada ratusan pembudidaya berjubah hijau di sekitar mereka. Mereka seperti penjaga dan tetap tidak bergerak saat mereka berkultivasi dengan mata tertutup. Termasuk wanita itu, tidak ada yang tahu bahwa Wang Lin berada di lapisan ketujuh dari batasan tak terlihat di atas mereka. Wang Lin dengan dingin memandang mereka dan terutama pada kompas di tangan wanita itu. Itu kompasnya. Setelah saya mendapatkannya, saya tidak perlu bersembunyi di dalam lapisan kabut. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat mengetahui bahwa saya memasuki Laut Pil. Wang Lin memiliki esensi batasan dan telah mempelajari batasan ini sebentar, jadi dia tahu bahwa kunci dari batasan ini adalah kompas itu. Hanya dengan kompas di tangan tidak ada yang tahu dia telah memasuki Lautan Pil. Kemudian dia bisa menemukan Void Cloud, membunuhnya, dan kabur dengan selamat. Kompas juga merupakan kunci untuk menemukan Void Cloud. Sangat sulit untuk menemukan satu orang di Laut Pil yang luas ini, dan dia hanya bisa mengandalkan kompas. Namun, ini adalah situasi yang sulit. Jika dia ingin mendapatkan kompas, dia masih harus keluar, lalu orang-orang di bawah akan tahu dia telah tiba. Semuanya harus cepat, saya tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi dan saya tidak bisa membiarkan wanita itu mengirimkan informasi. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat ke 100 pembudidaya di bawah dan 3 bendera besar. Ketiga bendera itu seharusnya menjadi alat pelindung, ini akan sedikit sulit. Wang Lin tetap tidak bergerak dalam kabut saat dia melihat ke bawah dan mulai merenung. Di bawah 3 bendera besar, wanita itu melihat ke arah kompas di tangannya dan mengerutkan kening lebih keras. Aneh, jelas tidak ada pembudidaya asing yang tersisa, tapi masih ada lapisan riak yang muncul. Ini jelas merupakan sesuatu yang dilakukan pembatasan saat mendeteksi sesuatu yang tidak normal. Petik 2. Kompas di tangan wanita itu dipenuhi dengan titik-titik hijau dan tanpa satu titik putih, tapi ada gelombang konstan riak seperti fluktuasi di permukaan air. Mata wanita itu berbinar. Tangan kirinya terus membentuk segel yang mendarat di kompas, tapi dia tetap tidak menemukan apapun. Tindakannya menarik perhatian pemuda dengan kipas angin di sebelahnya. Dia melangkah maju untuk melihat kompas dan tersenyum. Jangan terlalu paranoid. Dengan kakak senior Void Cloud di sini, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Wanita itu diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Kakak senior Void Cloud telah bertindak, dan segera Laut Pil akan menghilang. Lalu kita bisa melihat kekuatan dari pil setengah surgawi yang legendaris. Wanita itu melihat ke kejauhan. Wang Lin berada di dalam kabut di langit dan samar-samar mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia juga memperhatikan beberapa petunjuk dari ekspresi mereka, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari Laut Pil, dan itu mulai melonjak dengan keras. Gelombang mulai mengamuk di seluruh laut. 9 pusaran muncul di berbagai titik di seberang Laut Pil.
Pusaran itu berputar perlahan, tetapi gemuruh yang menghancurkan surga bergema. Kakak senior telah mulai. Wanita itu berhenti melihat kompas di tangannya dan melihat ke kejauhan dengan harapan di matanya. Pada saat yang sama, sekelompok sekitar selusin pembudidaya terbang keluar dari laut dan terbang menuju tempat wanita itu berada. Ini adalah sekelompok tentara setan hijau yang mengikuti perintah wanita itu dan kembali. Lebih dari selusin tentara iblis hijau ini dengan cepat terbang melintasi langit. Mereka tidak menarik perhatian wanita atau pembudidaya di sekitarnya. Jelas bahwa gerakan seperti ini sangat umum. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada kilatan cahaya hantu di mata Wang Lin saat dia bersembunyi di kabut penghalang di langit. Dia berubah menjadi seutas asap. Saat kelompok pembudidaya benua setan hijau terbang, dia bergegas keluar dan memasuki telinga salah satu pembudidaya. Saat dia masuk, kultivator berhenti sejenak dan matanya menunjukkan kilatan kebingungan. Namun, kebingungan itu segera tergantikan dengan ketenangan, dan dia dengan cepat mendekati 3 bendera dan wanita di bawah. Namun, saat Wang Lin keluar dari kabut dan memasuki telinga pembudidaya, kompas di tangan wanita itu bergetar sedikit seolah memberi peringatan. Wanita itu segera melihat ke bawah, tetapi pada saat dia melihat ke bawah, semuanya sudah berakhir. Pria muda di sebelah wanita itu memperhatikan perubahan dalam ekspresinya dan dengan cepat bertanya, "Ada apa?" Sesuatu yang salah. Kompas bergetar dengan sendirinya sebagai peringatan. Itu pasti karena seorang pembudidaya benua iblis non-hijau telah memasuki Laut Pil. Ekspresi wanita itu sangat serius. Orang ini pandai bersembunyi dan saya tidak bisa langsung menemukannya. Kakak Zhao, bantu aku. Saya akan membalikkan kompas untuk melihat apa yang terjadi pada saat itu. Pria muda dengan wajah seperti giok putih mengangkat tangan kanannya dan meletakkannya di punggung wanita itu tanpa ragu-ragu. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan matanya menampakkan cahaya aneh. Dia menatap kompas di tangannya dan, dengan menggunakan metode yang diajarkan gurunya, tangan kirinya membentuk segel dan menunjuk ke arah kompas. Dia tidak memperhatikan lebih dari selusin pembudidaya benua iblis hijau yang telah dia kirim dan kembalikan. Mereka semakin dekat dengannya. Tatapan tersembunyi dari niat membunuh tampak dalam selusin pembudidaya ini. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.